minggu lalu dijelaskan mengenai teks anekdot. Ada yang tahu atau tidak apa itu teks anekdot? Silakan, Gloria. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur kelucuan tetapi memiliki maksud untuk mengkritik. Iya. Jadi teks anekdot adalah cerita lucu. Sudah? Jadi dia mengandung unsur kelucuan yang di dalamnya dia terdapat sebuah kritikan atau sebuah sindiran. Bisa dipahami? Bisa. Jadi bagian dari teks anekdot. Dan biasanya teks anekdot itu dia ada dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Dan sekarang kita akan bahas ini mengenai dia punya apa saja struktur dari teks anekdot. Perlu kalian ketahui bahwa struktur dari teks anekdot dia terdiri dari 5. Sudah? Struktur teks anekdot terdiri dari 5. Yang pertama ada abstraksi. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada sintesis. Yang keempat ada reaksi dan yang terakhir ada Jadi 5 hal ini merupakan struktur dari teks anekdot. Dijelaskan satu ya. Oke, untuk struktur yang pertama abstraksi. Biasanya abstraksi itu dia terdapat pada paragraf pembuka bagian awal. Sudah? Nah, jadi untuk lebih lengkapnya abstraksi itu seperti apa? Menggambarkan Dia menggambarkan isi teks secara umum. Jadi biasanya dia terdapat di awal. Dan dia ada di topik. Jadi dia membahas tentang apa? Itu merupakan struktur yang pertama dari teks anekdot, yaitu abstraksi. Sudah? Nah, struktur yang kedua ada orientasi. Itu orientasi bagaimana? Merupakan pendalaman terjadinya peristiwa dalam cerita anekdot. Merupakan Latar belakang. Latar belakang dari cerita anekdot dari abstraksi tadi, yang secara umum dia membicarakan tentang latar belakangnya tentang apa. Bisa dipahami? Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga ada krisis. Krisis ini dia merupakan inti dari cerita anekdot. Yang keempat reaksi. Ada dia punya tanggapan, ya kan, terhadap isi cerita anekdot. Dan yang terakhir ada coda. Coda itu merupakan bagian ending akhir dari cerita anekdot. Bisa dipahami? Bisa. Jadi itu adalah 5 struktur dari teks anekdot. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan. Semuanya sudah paham ya? Sudah. Oke. Kalau memang semuanya sudah paham, sekarang kalian boleh lihat untuk bagaimana kalian memahami materi yang boleh saya sampaikan tentang struktur teks anekdot. Halaman di buku paket halaman 93. Nah, di situ ada cerita teks anekdot. Teks anekdot yang ada di buku itu dia berjudul tentang aksi maling tertangkap CCTV. Nah, di situ kalian boleh baca dia punya teks anekdot. Saya kasih waktu 3 menit saja. Sudah? Nah, setelah kalian baca, masing-masing boleh kemukakan yang struktur abstraksi. Struktur pertama dari teks anekdot. Siapa bisa bilang kalimatnya dia terdapat pada paragraf keberapa? Bukan paragraf lagi, tetapi bentuk kalimatnya seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai dari sekarang boleh kalian baca. 3 menit saja. Silakan. Boleh baca 3 menit. Kemudian kalian sama-sama analisis struktur dari teks anekdot mulai dari
abstraksi dia masuk kalimat mana, orientasi kalimat yang mana, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Oke, sudah? Sudah ada yang bisa? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Untuk struktur yang pertama, abstraksi. Gloria. Abstraksi seorang warga melapor kemalingan. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, itu merupakan struktur yang pertama dari teks anekdot mengenai aksi maling tertangkap CCTV. Nah, itu yang pertama. Berikan aplaus dulu buat Gloria. Oke, struktur yang kedua ada yang bisa? Carmen. Pelapor bertanya melapor kepada polisi. Pak, saya kemalingan. Kemudian polisi menjawab, kemalingan apa? Lalu pelapor menjawab, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, kalimat yang kedua merupakan orientasi struktur yang kedua dari teks anekdot. Jadi terdapat pada kalimat Pak, saya kemalingan. Lalu polisi tanya kemalingan apa? Lalu pelapor bilang mobil Pak, tetapi saya beruntung Pak. Nah, itu merupakan latar belakang dari cerita anekdot. Sudah? Bisa dipahami? Nah, itu struktur yang kedua dari teks anekdot. Berikan aplaus buat Carmen. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Siapa yang bisa? Oke, Angel dulu. Ya, silakan. Polisi kemalingan kok beruntung pelapor. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam video termasuk dalam krisis. Oke, jadi kalimat polisi, pelapor, kemudian polisi itu merupakan inti terjadinya kemalingan yang tertangkap CCTV itu. Sudah, jadi merupakan inti dari cerita anekdot itu. Jadi dia bicara mengenai kemalingan kok beruntung, lalu pelapor bilang ya Pak, saya beruntung karena ada CCTV yang merekam. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian polisi bilang sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, itu merupakan inti dari teks anekdot tentang aksi maling yang tertangkap CCTV. Berikan aplaus buat Angel. Berikut struktur yang berikut mengenai reaksi. Nah, silakan Elsa. Pelapor. Belum saya meminta polisi dengan keheranan. Polisi menjawab itu ilegal, Anda saya tertangkap. Termasuk dalam reaksi. Iya, jadi pelapor dan polisi masing-masing mengemukakan dia punya tanggapan adanya reaksi antara pelapor. Jadi reaksi dari pelapor bilang belum, artinya dia belum melapor. Nah, lalu polisi bilang itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu tanggapan dari si polisi kepada pelapor. Siapa? Struktur yang keempat dari teks anekdot. Ya, berikan aplaus buat Elsa. Dan struktur yang terakhir, siapa yang bisa? Koda? Siapa? J. Silakan J. Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Iya, artinya pelapor di sini bukan kalimatnya hanya bisa paksa, tetapi ditunjukkan dengan dia punya wajah. Dia hanya bisa pasrah saja. Karena dia sudah tak berdaya lagi sebab dia melapor kepadanya, tetapi dia ditangkap. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi saya rasa kalian bisa memahami karena kalian sudah bisa menganalisis bagian-bagian atau struktur dari teks anekdot mengenai aksi maling
menganalisis teks-teks anekdot yang lain. Sudah? Untuk tugas berikutnya di rumah, masing-masing cari 1-2 teks anekdot. Sudah? Cari 1-2 teks anekdot, kemudian kalian analisis teks anekdot yang kalian cari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang bertanya mengenai tugas edukasi? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, Ibu tanya sekali lagi, apakah pelajaran hari ini dia menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Ibu harap ke depan kalian lebih semangat lagi untuk belajar supaya ke depan kalian bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu.